Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya atas nama Maria Angelina Bejo dari Program Studi Pendidikan Sosiologi semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan mewakili teman-teman kelompok saya untuk memaparkan makalah manajemen sarana pendidikan. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Secara tidak langsung, sarana dan prasarana yang ada di sekolah menjadi bagian terpenting yang harus diadakan keberadaannya. Kualitas sebuah sekolah juga dapat dilihat dari segi kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki, karena sarana prasarana yang ada akan sangat menunjang proses belajar akademik maupun non-akademik. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pengadaan sarana dan prasarana yang layak agar kegiatan pembelajaran berjalan baik dan memberikan hasil yang maksimal. B. Tujuan penelitian. Tujuannya supaya pembaca mengetahui apa itu manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah, agar pembaca bisa memahami tentang sarana dan prasarana, dan supaya pembaca mengetahui seberapa pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. C. Manfaat penelitian. Makalah ini dibuat agar dapat dijadikan panduan bagi para pembaca, terkhusus bagi diri saya sendiri, umumnya bagi orang lain. Dengan adanya makalah ini yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, mampu menjadi pedoman bagi seluruh sekolah yang ada di Indonesia, yang dimana sarana dan prasarana mencakup keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Bab 2 Pembahasan. A. Pengertian manajemen. Manajemen adalah strategi pemanfaatan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat beberapa teknik-teknik yang kaya dengan estetika kepemimpinan, salam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi, dan mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok, serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan. Organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial, manajemen kurikulum. Manajemen berasal dari kata tumange yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. B. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. C. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan peserta didik, bermasyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan atau education adalah secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos. D. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak
dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengadaan. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Penyimpanan. Penyimpanan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau diperoleh dari bantuan. Sedangkan pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Jenis-jenis dan fungsi sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas pengajaran atau sarana dan prasarana dan kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni bagaimana membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai atau sarana pendidikan tahan lama. Bergerak tidaknya saat digunakan. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. 1. Perencanaan sarana pendidikan. Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas pendidikan terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar, yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan yang telah ada agar tidak terjadi sarana pendidikan yang mubazir, seperti pengadaan kembali sarana yang masih memadai dari segi kuantitas maupun kualitas atau pengadaan alat-alat yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut adalah milik negara pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Pengaruh sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang kualitas siswa. Bahwa kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan terkait. Sarana prasarana sangat memengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Adapun hubungan sarana dan prasarana dengan proses pendidikan dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan. Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik. Guru juga membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Karena semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah
akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Contoh kegiatan manajemen sekolah, manajemen fasilitas, perencanaannya, analisis kebutuhan sarana prasarana sekolah, perencanaan dan pengadaan sarana prasarana, perencanaan dan pengadaan guru dan pegawai baru. Pengorganisasiannya, pendistribusian sarana prasarana, penata sarana prasarana sekolah, pengerahannya, pemanfaatan sarana prasarana sekolah secara efektif dan efisien, pemeliharaan sarana prasarana sekolah, inventarisasi sarana prasarana sekolah, dan penghapusan sarana prasarana. Sedangkan pengawasannya, pemantauan kinerja panggungan dan pemeliharaan sarana prasarana, penilaian kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, prasarana pendidikan merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar, mengajar di sekolah atau perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung yang menunjang proses pendidikan di sekolah. Sedangkan sarana adalah semua perangkat peralatan bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan atau alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi fasilitas atau sarana prasarana pendidikan adalah membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.